Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, selalu dalam rahmat dan inayahnya Allah, diberi petunjuk, kemudian diberi keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, jadi ada yang sempat bertanya mungkin dalam batinnya, bertanya mungkin dalam dirinya bahwa baginda kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika di Mekah 13 tahun menyebarkan daripada ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, wahai sekalian manusia, ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Itu yang Nabi dakwahkan kemana-mana. Maka dikatakan oleh para ulama, para guru-guru kita, seandainya kakinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW dicat warna merah, maka semua lorong-lorong yang ada di Mekah kala itu berwarna merah. Artinya seluruh tanah-tanah di lorong-lorong itu berwarna merah karena bekas kakinya baginda Nabi SAW. Artinya tidak ada satu rumah pun yang tidak didatangi oleh beliau, mengajak manusia la ilaha illallah tuflihun, ucap la ilaha illallah tuflihun. Nah, di sini kemudian ada yang bertanya-tanya juga dalam batinnya. Nah, ketika sampai di Madinah, kemudian diturunkan perintah sholat melalui Isra wal Mi'raj itu banyak yang bertanya dalam batinnya, kalau ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW, Nabi kita baru menemui Tuhan pada saat itu, baru bertemu dengan Allah pada saat itu, lalu apa yang didakwakan Rasulullah di Mekah? Kemudian berarti Nabi kita Nabi Muhammad SAW seolah-olah kalau kita mengatakan baginda Nabi bertemu Allah pada saat Isra Mi'raj, itu seolah-olah kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW belum mengenal Allah waktu di Mekah. Jadi Isra Mi'raj itu harus dipahami bukan bertemu saja dengan Tuhan, bukan hanya pertemuan, tapi hadiah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada baginda Nabi serta umat-umat yang pengikut-pengikut baginda. Jadi umat-umat itu adalah hadiah daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu, mendirikan salat wajib 5 waktu. Nah, itu bukan untuk bertemu Tuhan. Kalau bertemu Tuhan, itu nanti seperti ini ya, kalau bahasa Indonesianya ngece namanya. Jadi kalau kita berpaham begitu berbahaya. Artinya sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau di Madinah menerima perintah sholat, itu beliau telah musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya telah mengenal daripada zat itu, ma'rifatuz zat, ma'rifatullah. Jadi tidak hanya bertemu pada saat ketika Isra Mi'raj, tidak. Jadi jauh sebelum, bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu telah musyahadah kepada Allah. Beliau itu telah karam kepada Allah. Beliau itu sudah fana kepada Allah. Beliau itu sudah bertemu kepada Allah. Beliau itu sudah wusul kepada Allah. Jadi kita perbaiki, kita punya keyakinan bahwa ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah hanya menerima pertemuan dengan Allah. Bukan, Rasulullah SAW sudah bertemu sebelumnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum ada perintah Isra Mi'raj, baginda kita, Nabi Agung kita itu telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat bertemu ya, artinya telah wasil, telah wusul kepada Allah. Makanya ketika di Mekah itu 13 tahun untuk menyuruh, mengajak daripada manusia-manusia, umat-umatnya beliau untuk ma'rifatullah. Jadi yang pertama memang awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenal dulu Allah. Artinya kenal Allah ini musyahadah dulu kepada Allah, saksikan dulu itu Allah. Allah itu adalah zat. Zat itu adalah nur Tuhan.
Jadi nur Tuhan itu adalah rahasia itu. Rahasia itulah yang bernama Allah. Nur Tuhan itu adalah zat Allah. Nah, zat itulah yang bernama Allah. Zat itu artinya diri Allah. Maka untuk sebelum daripada beragama, ma'rifatullah dulu. Ma'rifatuz zat artinya menyaksikan musyahadah kepada zat. Zat yang maha suci, yang laisa kamitsli syai', yang meliputi segala sesuatu, yang tidak serupa dengan apapun, yang berdiri dengan sendirinya, yang maha esa, yang maha tunggal, yang maha kuasa, dijelaskan begitu. Bahkan ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW langsung musyahadah kepada Allah. Namun kaum kafir Quraisy pada saat itu dan sebagian-bagiannya dan umat-umat yang lainnya pada saat itu belum mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka itu tadi yang pertama-tama adalah ma'rifat. Nah, setelah ma'rifatullah artinya mengenal, menyaksikan Allah, menyaksikan zat yang bernama Allah itu, nah, barulah kita belajar ilmu hakikat, ilmu akidah, ilmu tauhid. Apa? Bisa membedakan antara mana yang qadim dan mana yang baharu, mana yang asli, artinya mana yang zat yang maha suci, mana yang bayangannya. Harus kenal itu, harus membedakan mana khaliq, mana makhluk. Nah, itu di ilmu hakikat, ilmu tauhid. Nah, setelah belajar ilmu tauhid, kalau kita tahu di Ahlussunnah wal Jamaah, ya, paham-paham guru-guru kita itu ada 50 aqaid. 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Nah, kemudian 4 sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, 4 sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, kemudian 1 sifat jaiznya Nabi dan Rasul. Nah, ini 50 aqaid ini wajib sebenarnya kita pahamkan supaya kita itu akidah kita tidak bergoyang. Jadi nanti ketika akidah-akidah yang di luar daripada guru-guru kita itu, kita tidak melenceng daripada akidah. Apalagi sekarang banyak daripada kita yang tidak paham tentang akidah. Nah, tidak paham tentang ilmu hakikat tauhid itu. Nah, jadi nantinya jadi campur aduk, tidak bisa membedakan mana tajalli, mana yang sebenarnya, mana yang sudah tajalli, mana yang maha suci, yang mana yang zat mutlak. Nah, itu harus bisa membedakan itu, qadim muhaddas. Nah, setelah itu baru kita belajar jalannya, tarekatnya untuk menuju ke fana. Artinya setelah musyahadah tadi, musyahadah sudah memandang zat, sudah mengetahui akan zat Allah yang maha suci itu, nah, kita bertarekat untuk menuju ke ma'rifatullah itu, untuk duduk di keakuannya Allah. Jadi duduk di keakuannya Allah untuk membersihkan jiwa-jiwa kita. Tazkiyatun nafs, membersihkan, mengosongkan daripada makhluk, kemudian diisi dengan sifat-sifat Allah, barulah tajalli daripada sifat-sifatnya. Kemudian naik lagi sampai kepada tajalli zat. Artinya tajalli ini adalah tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, tajalli zat, sampai ke situ. Nah, itu melalui jalur-jalur yang telah kita ketahui. Ada jalur tauhid, ada jalur nur. Jalur tauhid itu ya seperti dengan zikir-zikir, zikir-zikirnya yang zikir muktabaroh, atau melalui dengan yang lainnya. Ada yang melalui dengan zikir-zikir yang dia dapat sendiri, tapi dia diberikan itu langsung daripada dirinya sendiri, ilham. Nah, itu biasanya jalur jazbah, ilmu laduni. Tapi orang yang begitu, arahan ulama kita, jangan mengajarkan, karena ilmu laduni, karena itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sama dengan orang-orang yang makomnya majzub, ditarik akalnya sehingga dia lenyap, betul-betul lenyap seperti orang gila tapi bukan gila. Jadi itu tidak boleh diikuti, jangan diikuti, tidak bisa mengajar orang seperti itu. Nah, itu orang yang majzub. Jadi ditarik akalnya sehingga dia seperti orang gila. Jadi banyaknya wali-wali Allah yang majzub.
Itu ndak ini, itu hanya kita itu boleh hanya berkhidmat saja, melayani dia, bukan untuk ikut sama dia, bukan. Nah itu. Kemudian ada juga jalur nur Muhammad. Jadi jalur tarekat ini adalah jalan untuk menuju daripada akunya makhluk sampai kepada duduk di akunya Allah. Nah itu. Kalau tadi di ma'rifat itu memandang, ma'rifat awal tadi memandang, mengetahui, mengenal Allah, harus tahu jalannya. Begitu. Contohnya, saya sebelum sebelum pergi ke suatu tempat, ada sosok di sana atau ada orang di sana yang mau saya temui, saya harus tahu dulu mukanya. Saya harus tahu dulu alamatnya. Saya tahu dulu daripada wajahnya itu. Nah, setelah itu saya harus tahu bagaimana caranya sampai ke sana. Kemudian melalui kendaraan apa? Naik pesawat kah? Naik mobil kah? Naik sepeda kah? Atau jalan kaki? Tergantung kan, banyak jalan tujuannya ke situ. Ilahi anta maksudi. Jadi kalau sudah tahu ma'rifat zat, ilahi anta maksudi. Nah, itu di dalam thariqah kebanyakan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Tapi harus dulu tahu ilahi anta maksudinya kemana, ke zatnya yang mana, supaya kita itu bisa tahu alamat yang pasti gitu. Nah, itu sebelum berthariqah harus ma'rifat dulu. Nah, itu tadi seperti yang tadi ya. Nah, kita kalau mau ke sosok itu, saya harus dulu kenal wajahnya, saya harus tahu alamatnya, terus naik kendaraan apa ke sana. Sampai di sana bertemu, selesai. Baru kita ngobrol-ngobrol, sambung-sambung rasa, tambah lagi pengenalan, tambah lagi kemesraan itu. Akhirnya tidak ada lagi sekat. Nah, itu ibaratnya tidak ada lagi sekat, dekat tak tersentuh, jauh tak berjarak. Nah, kemudian setelah itu barulah penyempurnaan di syariat. Nah, kalau sudah ma'rifat, kemudian bisa membedakan qadim dengan muhaddas, tauhidnya, baru kita thariqahnya sudah berjalan menuju ke daripada akunya makhluk sampai akunya Allah. Nah, praktek yang sebenarnya iman tauhid itu ada di amalnya, amal perbuatannya ada pada syariatullah. Jadi keimanan seseorang, berhasilnya ma'rifatnya, berhasilnya hakikatnya, berhasilnya dia punya thariqah, itu semua terlihat kepada af'al. Artinya terlihat kepada zohirnya orang itu dalam menjalankan syariatullah. Jadi iman itu adalah perkataan ini diucapkan dengan lisannya, kemudian dibenarkan oleh hatinya, diperbuat dengan perbuatannya. Nampak gitu loh, kasar, zohir dia. Jadi diucapkan dengan lisan, ditanamkan dalam hati, lalu ditampakkan dengan perbuatan. Nah, perbuatan itu ada pada syariat. Nah, itu tadi kunci seseorang itu berhasil daripada ma'rifatnya, hakikatnya, thariqahnya yang mengaku pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya itu kelihatan, nampak. Contohnya ketika dia sudah paham tentang ma'rifat, hakikat dengan thariqah itu, dia nanti menjalankan jalannya Rasulullah itu melalui syariat itu dengan mendirikan sholat 5 waktu. Di dalam mendirikan sholat kita ketahui ada rukun qauli, rukun fi'li dengan rukun qalbi. Nah, maka di situ 3 rukun ini adalah paling penting. Itulah iman yang nampak, iman yang telah zohir, iman yang pembuktian gitu. Nah, pembuktiannya ada. Qaulinya, di dalam sholat rukun qauli berkalam membaca, kemudian fi'linya bergerak dia, ruku, sujud dan sebagainya. Kemudian hudurul qalbi, hadirnya dia punya kesadaran itu akan tersambung kepada Allah. As-shalah. Sholat ini adalah terhubung. Jadi seperti penghubung begitu. Nah, penghubung. Jadi kalau orang tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum sholat. Dia masih gerakan sholat, dia masih mendirikan sholat. Sementara kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, begitu.
Jadi itu tadi, sampai dia tampak betul-betul syariatnya, itulah buah-buah yang diharapkan oleh Allah dengan Rasulnya. Itulah kemanisan-kemanisan cinta yang diharapkan oleh kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dengan para nabi, dengan kekasih-kekasih Allah yang lain. Itulah yang dikendaki al-ulama warasatul anbiya, yang seperti itulah yang dicari, yang dimana orang seperti itu susah dicarinya. Bayangkan saja, susah. Bagaikan mencari jarum di tengah padang pasir yang luas. Karena kenapa? Sudah terkotak-kotak. Oh, jadi berarti kita ini harus ma'rifat dulu, jangan anak kita nanti jangan diajari syariat. Tidak, sudah terlanjur tetap jalankan syariat. Sambil belajar thariqah, belajar hakikat, belajar ma'rifat, begitu. Kaji diri, kemudian tauhid, kemudian ilmu tasawuf, tarekat, suruh ambil syariatnya, itu tetap disempurnakan. Maka tanpa itu, makanya kan beberapa wali sudah jelas mengatakan, seperti Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, benar-benar beliau itu menegaskan bahwa ketika ada orang yang kau lihat bisa terbang, jalan di atas air, ilmu ma'rifatnya tinggi dan sebagainya, kalau dia meninggalkan perkara yang 5 waktu itu, artinya hadiah Allah kepada umatnya baginda Rasulullah SAW dalam mengikuti thariqah beliau atau thariqatul Muhammadiyah, thariqatul Rasulullah pada zaman itu, dilantik baginda Nabi sebagai Nabi dan Rasul sampai zaman sekarang. Tidak mau mengikuti itu syariatul Rasulullah, maka itu tertolak menjadi kekasih Allah. Itu kata wali-wali, itu kata sultan aulia, itu kata guru-guru kita, dan kita membenarkan. Nah, begitu, tanpa kita teriak-teriak menyesatkan orang-orang lain. Tidak, kita ini mengambil paham-paham apa yang kita cocoki, apa yang kita pilih. Hidup itu memang bukan pilihan, tapi pilihlah dengan pilihan Allah, dengan pilihan yang terbaik, dengan pilihan yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tadi, maka kembalilah, perbaiki semua kita, belajar islah diri, bagaimana kita mengislah semuanya secara syariatnya kita ya, berikhtiar, tapi itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala juga, daripada af'al Allah, daripada perbuatan gerak dan diamnya itu adalah afalnya Allah, bukan kita. Nah, di situ. Jadi kalau sudah sempurna itu, itulah yang dikatakan selamat. Itulah yang dikatakan selamat dunia akhirat. Namun orang-orang seperti ini, tidaklah dia mengejar dunia, tidaklah dia terpaku kepada akhirat. Tidak juga akhirat, tidak juga dunia. Jadi dia kepada penciptanya dunia dan akhirat. Kemana-mana solat daim terus. Solat daim itu adalah terhubung secara terus-menerus. Terhubungnya apa? Antara zat dengan sifat. Nah, sifat itu ya Ahmad Nur Muhammad adalah wujud Allah. Ahmad ya, hakikat Muhammadiyah, Ahmad. Nah, baru dengan Allah. Artinya Allah dengan Ahmad ini adalah satu, adalah esa. Cuma nama saja yang kelihatan Allah Muhammad, zat sifat tuh. Namun sebenarnya wujudnya esa. Begitu. Nah, itu mau didawamkan terus, Salat daim artinya terhubung secara terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat laisa kamitslihi syai'. Nah, kita ini kan baru belajar, selalu kita bicarakan bahwa kita ini baru belajar sholat daim. Nah, siapa yang bisa jamin? Kita tanya deh, kita ndak usah mengaku-ngaku atau apa. Coba kita tanya diri kita sendiri. Kita masuk lagi kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah sholat daim? Kita kan baru belajar sholat daim, jadi jangan terlalu sombong. Jangan terlalu kita sombong, jangan terlalu kita angkuh mengetahui teori-teori dalam ma'rifat, teori-teori dalam thariqah, teori-teori zikir-zikir dan sebagainya, tahu tentang ini itu.
Nah, kita ini masih teori. Prakteknya itu masih belajar. Siapa yang bisa sekarang tanya pada diri kita sendiri. Nah, sholat daimkah kita? Sudahkah kita terhubung 24 jam? Artinya sholat daim itu Allah Ta'ala sendiri yang mengingat dirinya. Secara syariatnya kita yang melihat Allah, terhubung dengan Allah secara syariat. Tapi secara hakikat yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala sendiri yang memuji dirinya, Allah Ta'ala sendiri yang mengingati dirinya. Nah, itu yang maksudnya. Apakah sudah 24 jam kesadaran itu terhubung dengan Allah? Nah, itu makanya kita jangan terlalu kepedean belajar sholat daim, atau belajar zikir napas, atau zikir rahasia, atau zikir kolbi, atau zikir tubuh hatinya rahasia. Baru kita mengatakan bahwa saya ini sudah ma'rifat, saya ini sudah ahli tauhid, saya ini sudah ahli thariqah, saya ini sudah ahli syariat. Tidak. Maka kosongkan semua itu, kosongkan semua, belajarlah terus menerus sampai habis pengakuan makhluk. Yang ada hanya akunya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, dan betul-betul bukan hanya di pikiran dan perasaan, bukan hanya di pemahaman dan teori, tapi bagaimana dalam praktek laku kita sehari-hari. Maka ikutilah apa yang kita yakini, ikuti thariqatul Nabi, thariqatul Muhammadiyah, thariqatul Rasulullah. Itu thariqatul Rasulullah itu ada dalam syariat. Jadi kalau sudah paham tentang itu tadi, ma'rifat, hakikat, thariqah dengan syariat, enak nantinya. Syahadatnya mantap, kemudian tidak pernah menceraikan hakikat dengan syariat, dua-duanya dipakai semua. Nah, mendirikan sholatnya, ada sholat raganya tetap jalan, sholat hakikatnya tetap jalan. Jadi begitu, mendirikan sholat tetap jalan dan sebagainya tetap jalan. Nah, puasanya, puasa syariat jalan, puasa hakikat juga jalan. Zakat syariat jalan, zakat hakikat juga jalan. Haji syariat jalan, haji hakikat juga jalan. Begitu, jadi enak kehidupan. Kemudian dia pasti semakin tawadu dia, semakin beradab dia, berakhlak dia, dan sebagainya. Semakin bagus akhlaknya, adabnya kepada sesamanya. Sesamanya baik, jangankan sesamanya, bahkan kepada hewan-hewan, kepada saudara-saudara yang memang berbeda paham, dia tidak menjadi masalah kalau itu. Karena orang-orang seperti itulah orang-orang yang insan kamil, sudah tahu apa tujuannya diutus itu. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad. Nur Muhammad yang berbagai-bagai itu hanya untuk rahmat untuk seluruh alam. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang bicaranya ma'rifat, bicaranya hakikat, bicaranya tauhid, tapi selalu mengancam-ngancam orang, selalu mendoakan orang keburukan, selalu dikafir-kafirkan orang, itu ma'rifat an-nar. Karena iblis itu memang, ini kita bicara syariat ya. Secara hakikat taulah iblis itu sebenarnya siapa kan? Nah, ini perintahnya di dalam panggung sandiwara. Nah, iblis itu tidak mau orang-orang itu sampai kepada Allah. Jadi bagaimana orang-orang, semua manusia itu mati dalam murkanya Allah. Nah, itu. Jadi apa bedanya kita kalau kerja kita tiap hari melaknat, kita dianu orang, kita emosi, kita kita dendam, iri, dengki sampai mau bunuh. Nah, ini ma'rifat apa ini? Oh, tunggu, kamu tak santet besok kamu. Itu ma'rifat apa kalau begitu? Spiritual apaan itu? Siapa yang kau sakiti? Siapa yang menyakiti kalau mau dibilang hakikatnya? Nah, siapa yang kau benci? Siapa yang kau benci itu? Yang mana kau benci itu? Nah, kalau di dalam syariat membencinya karena Allah, kalau dia membunuh, misal ada orang membunuh perempuan 9 perempuan dia bunuh semua, itu benci karena bukan orangnya yang dibenci, bukan apa-apanya, tapi itunya, perbuatan yang ininya yang dibenci, tapi bukan orangnya loh, bukan pribadinya, bukan orangnya.
tapi kelakuan orang itu yang melanggar syariat. Dibencinya pun bukan benci yang terlalu berlebihan. Bencinya karena Allah, artinya dia melanggar syariat. Begitu. Tapi ketika dia bertobat minta maaf, jangan ada dendam. Itu baru orang-orang yang mukmin. Tuh. Namun kita semuanya teori-teori semua yang saya bicarakan juga adalah teori. Tidak kita mengatakan kita sampai atau apa, enggak. Artinya sama-sama belajar. Praktek-prakteknya itu sangat mujahadah, sangat luar biasa. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan rahmatnya, tidak akan mampu. Namun kita banyak-banyak bersyukur terus karena dibukakan dengan jelas terang makrifat tentang Allah, makrifat tentang zat Allah, untuk menyaksikan Allah sekarang. Nah, itu sudah syukur sekali. Bagaimana kalau daripada keakuan kita makhluk sampai keakuannya Allah itu, masya Allah, kesyukurannya tuh. Jadi kita itu rasanya itu nikmat terus, tidak pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang, berprasangka buruk terus, itu kita prasangka buruknya sama siapa hakikatnya. Jadi selalulah husnuzon terus, prasangka baik terus kepada Allah. Apa yang didatangkan Allah, oh ini pasti ada hikmahnya, oh ini pasti kebaikan ini, saya cuma tidak tahu aja apa yang diberikan Allah. Ini secara syariatnya ya. Maka secara hakikatnya selalulah banyak-banyak melebur, tenggelam bagaikan besi yang dibakar dalam api yang sangat besar sekali. Begitu, sehingga yang ada hanya api semata-mata. Habis keakuan kita. Tadi mungkin begitu. Saya diserang, mudah-mudahan semuanya dilapangkan, dirahmati, diistiqomahkan konsisten terus ila akhiri zaman, sampai ajal atau batas kontrakan selesai. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.